Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, selamat datang pada pembelajaran minggu ketiga mata kuliah perbankan. Pertemuan kita pada minggu ini mengangkat topik mengenai tentang sumber dana bank. Dana merupakan hal terpenting dalam sebuah perusahaan. Perkembangan sebuah perusahaan bergantung sejauh mana dana yang dimilikinya. Oleh sebab itu, setiap perusahaan bekerja keras untuk mencari sumber dana yang tersedia tanpa kecuali tentunya seperti lembaga keuangan semacam bank. Sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsi bank dalam lembaga keuangan yang kegiatannya di mana sehari-harinya bergerak di bidang keuangan. Maka sumber dana tentunya tak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang, bank terlebih dahulu menghimpun dana sehingga selisih bunga tersebut bank memperoleh keuntungan. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan bank yang paling penting. Tanpa dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak dapat berfungsi sama sekali. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Mahasiswa perlu dipahami bahwa uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak berasal semata-mata dari bank itu sendiri, namun juga berasal dari orang lain, dititipkan orang lain, yang mana sewaktu-waktu bisa diambil kembali secara berangsur-angsur. Kemampuan bank mendapatkan sumber dana dapat mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam mendapatkan sumber dana, seperti kemudahan dalam memperolehnya, jangka waktu, serta biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh sumber dana tersebut. Ananda mahasiswa, adapun jenis sumber-sumber dana bank tersebut diantaranya adalah dana pihak ke-1 yang bersumber dari pihak bank itu sendiri. Dana pihak ke-1 adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Baik para pemegang saham sendiri maupun pihak pemegang saham yang ikut mendirikan bank usaha tersebut, termasuk para pemegang saham pabrik. Dalam neraca bank, dana modal sendiri tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasifa atau liabilitas. Kedua adalah dana pihak kedua yang mana bersumber dari lembaga keuangan lain. Dana pihak kedua adalah dana yang berupa pinjaman dari luar yang terdiri dari atas dana-dana sebagai berikut. Yang pertama, kita sebut saja call money, adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Jangka waktu call money biasanya tidak lama, sekitar 1 minggu, 1 bulan, dan bahkan hanya beberapa hari saja. Jika waktu pinjaman hanya dalam 1 malam saja, pinjaman ini disebut dengan overnight call money. Berikutnya adalah pinjaman biasa antar bank, yang mana merupakan pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lama. Pinjaman ini umumnya terjadi jika antar bank peminjam dan bank yang memberikan pinjaman bekerja sama dalam bantuan keuangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak. Jangka waktu bersifat menengah
atau panjang dengan tingkat bunga relatif lebih lunak. Berikutnya adalah pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, LKBB. Pinjaman terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut masih berstatus. LKBB ini hampir semua berupa status menjadi bank umum. Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo daripada berbentuk kredit. Yang terakhir adalah pinjaman dari bank sentral atau kita kenal dengan Bank BI. Adalah pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi, seperti kredit-kredit program, misalnya kredit investasi pada sektor-sektor ekonomi yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk pemerintah. Sumber dana terakhir adalah dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat. Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan sumber dana lainnya. Selain itu, dapat dilakukan secara efektif dengan memberikan bunga yang relatif lebih tinggi dan memberikan berbagai fasilitas yang menarik lainnya seperti hadiah, ATM, dan pelayanan yang memuaskan. Anak-anak mahasiswa, secara umum kegiatan menghimpun dana dibagi menjadi 3 jenis, yaitu simpanan giro, demand deposit, simpanan tabungan saving deposit, juga yang terakhir simpanan deposito. Simpanan giro itu terdiri dari cek dan juga billet giro. Ananda, tahukah Anda perbedaan dari cek dan billet giro? Cek pada identitas memiliki atas nama, atas unjuk, atau teruntuk. Sedangkan pada billet giro hanya atas nama. Secara sifat, cek terdiri dari tunai dan non-tunai, sedangkan giro hanya non-tunai. Berdasarkan tanggal cek, hanya ada 1 tanggal, sedangkan billet ada 2. Anda mahasiswa, sekian dulu penjelasan untuk pembelajaran kita pada minggu ini. Kita akan sambung kembali pembelajaran sumber dana pada minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.